Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi dalam video Net with Razali. Dan dalam video kali ini kita membahas beberapa materi yang telah kita bahas pada beberapa pertemuan atau kuliah sebelumnya. Di mana kita akan membahas pertidaksamaan sederhana, kemudian nanti nilai mutlak, model linear, persamaan kuadrat, dan matematika variasi. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa buah contoh soal yang akan kita bahas dan menyertakan untuk ada match problem setelah masing-masing contoh soal. Nah, mari kita mulai satu persatu pembahasan ini. Eh, Yang pertama yaitu kita akan membahas masalah pertidaksamaan sederhana dan bagaimana kita menyelesaikan pertaksamaan sederhana ya. Mari kita perhatikan di sini. Kalau kita diminta untuk menyelesaikan pertidaksamaan seperti ini, misalnya, apa yang kita lakukan? Kita punya pertidaksamaan 3x kurang 4 lebih kecil dari 5. Yang kita lakukan pertama adalah hilangkan 4. Hilangkan 4 berarti kita tambah 4. Jadi, supaya 0 aja itu 4 ya. Tambah 4 pada kedua ruas, nah ini, maka ini ruas kiri dan kanan ditambah 4, ini kita coret, tinggal 3x, dan ini 5 tambah 4, 9 ya. Lalu kemudian kita hilangkan 3 ini, bukan dijadikan 0, dijadikan 1, maka kita bagi dengan 3. Jadi ini dibagi 3 atau dikali sepertiga sama. Membagi 3 sama dengan mengali sepertiga, ini habis, ini tinggal 3. Maka jawabannya adalah X kurang dari 3. Nah, kalau diminta menyajikan pertaksamaan ini dalam garis bilangan, maka kita buat garis bilangan, kita letakkan 3 di sini, 3, maka kurang dari 3 itu representasinya adalah ke kiri, sini ya, arah kiri, di mana di sini nilainya 3. Nah, untuk contoh soal 1 ini, maka match problem yang Anda kerjakan adalah match problem 1 ya. Match problem 1. Oke. Kemudian kita lihat contoh 2, dasih dalam bahasan pertidaksamaan. Di sini kita memiliki pertidaksamaan, yaitu soalnya 14x ditambah 5 lebih besar dari 3x dikurang 10. Yang kita lakukan apa? Kita maunya tidak ada x di ruas kanan, kita mau semua x itu hanya ada di ruas kiri. Nah, walaupun ada x di ruas kanan, maka kita hilangkan dulu 3x di ruas kanan dengan cara apa? Hilangkan, yaitu kurangkan dengan 3x. Nah, ini kita kurangkan ruas kiri ini dengan 3x, ruas kanan juga ada 3x, maka kita tinggal mencoret ini dengan ini, habis ya. Nah, kemudian 14x dikurang 3x menjadi 11x tambah 5, dan ini tinggal negatif 10. Berikutnya apa yang akan kita hilangkan? Kita akan hilangkan 5. Plus 5 hilangkan jadi 0 dengan mengurangkan 5. Kita kurangkan 5 kedua ruas ini dia. Tulis 5 di sini, sudah kita kurangkan, kita coret, maka kita punya ini. Ya, sudah kita coret, kita punya ini. Kurang 5, sekarang kita tinggal memiliki 11x, apa? 11x lebih besar dari min 15. Nah, sekarang caranya menghilangkan 11, bagilah 11. Maka hasilnya adalah x lebih besar dari min 15 dibagi 11. Demikian ya. Dan untuk Anda adalah soal match problem yang kedua. Di sini ada x di ruas kanan dan di ruas kiri. Silakan Anda hilangkan ini dulu. Lanjut kita lihat example yang ketiga. Di sini nanti terkait dengan membagi atau mengali dengan bilangan negatif. Misalnya kita memiliki pertidaksamaan negatif 5x tambah 8 kurang dari 38. Yang kita lakukan pertama apa? Kita hilangkan 8. Jadi tentu kalian kurangkan dengan 8. Kayak di sini dia tulis semua kurang 8 ini, 8 kurang 8, tulis kurang 8, habis. 38 juga dikurang 8. Yang tertinggal adalah negatif 5x kurang dari 30. Lalu hilangkan negatif 5 dengan cara membagi dengan negatif 5. Kalau pertidaksamaan dibagi negatif 5, apa yang terjadi? Kalian harus membalik. Jadi min 5x kurang dari 30, kalau dibagi negatif 5 ini
Maka pertidaksamaan yang semulanya ini juga dibagi min 5, yang mulanya lebih besar, lebih kecil dari 0, lebih kecil akan dibalik menjadi lebih besar. Dan jawabannya adalah X lebih dari negatif 6. Dan ini adalah solusinya. Berikutnya match problem 3 Anda kerjakan. Apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Tentunya dengan menghilangkan 3. 3 ini hilang, nanti seperti apa silakan Anda selesaikan. Kemudian kita lihat contoh yang keempat. Contoh keempat adalah sedikit berbeda, di mana pertidaksamaan kita ada 3 sisi, 3 ruas, kiri, tengah, dan kanan. Kita akan menghilangkan dulu positif 6, plus 6. Tentu kita kurang dengan 6, jadi ini semua ruas kiri, tengah, kanan kurang 6. Jadi min 10 min 6, ini min 6 jadi habis, 40 juga dikurang 6, maka dia menjadi seperti ini. Lalu hilangkan 8 dengan membagi 8. Kita bagi 8, min 16 dibagi 8, 8x dibagi 8, 34 dibagi 8, coret, mana yang tidak perlu dan bisa coret, maka hasilnya adalah negatif 2, lebih kecil dari x, dan x lebih kecil dari 17/4. Atau kita katakan x antara min 2 dan 17/4. Dan jika kita nyatakan dalam garis bilangan, kita buat saja garis, letakkan negatif 2 belah kiri, 17/4 sebelah kanannya, dan ini adalah nilai X antara min 2 dan 17/4. Silakan Anda kerjakan match problem 4. Ada 4 buah soal, saya sarankan Anda mengerjakan semuanya. Kemudian kita bergerak lagi ke example 5, di mana ini soal saya ambil dari buku Brief Calculus and Applied Approach edisi ke-8 karangan Ron Larson, David Sipalko, penerbit Cengage Learning tahun 2007. Apa soalnya? Masalah tingkat produksi. Jadi in addition to a fixed overhead cost, ya, 500 per day, ini adalah biaya tetap dari suatu proses produksi. Untuk biaya untuk memproduksi X unit dari satu barang, katakanlah memproduksi sepatu atau memproduksi jam, ya, biaya untuk memproduksi X unit adalah $2,5 per satu unit. Jadi kalau kita memproduksi 100 misalnya apa ya, pulpen lah gitu ya, maka 2,5 dikali 100. Kalau kita memproduksi X buah pulpen, tentu biayanya adalah 2,5 dikali X. Nah, tetapi ada biaya yang tetap, yaitu sebesar 500, baik kita memproduksi ataupun tidak memproduksi sama sekali. Nah, selama bulan Agustus, total biaya produksi itu bervariasi dari paling tinggi 1.325 hingga terendah $1.200 per hari. Carilah biaya produksi, find the high and the low production level during the month. Berapa berapa banyak X yang diproduksi di dalam bulan itu jika biaya tertinggi dan terendahnya diberikan 1.325 hingga dan 1.200. Nah, caranya tentu kalian tentu ingat ada biaya tetap. Kalau kita memproduksi X buah item dan harga biaya untuk produksi satu item 3,5, maka kalau ada X buah item tentu 2,5X kita kalikan saja, ditambah dengan biaya tetap. Biaya tetap itu bisa saja asuransi, bisa saja listrik, bisa saja pajak, dan lain-lain sebagainya. Apakah kita memproduksi atau tidak, dia tetap ada biaya. Dan kita letakkan di sini bahwa nilainya itu berada paling rendah antara 1.200 dan 1.325. Nah, selanjutnya Anda bisa menyelesaikan ini untuk mencari nilai X dengan cara apa? Itu dengan cara seperti sebelumnya, di mana Anda menghilangkan 500, kurangkan 500 pada kedua ruas ini, semua dikurang 500, ini habis, secoret, tinggal 2,5, jadi 700, dan ini 825. Lalu bagilah dengan 2,5 agar di sini menjadi X saja, ini dibagi habis, dan tentu hasil akhirnya menjadi $280, 280 hingga 330. Beri interpretasinya, maksudnya 280 hingga 330 itu bukan biaya, bukanlah dolarnya, tetapi barang yang diproduksi itu antara 280 hingga 330 unit. Itulah yang menyebabkan variasi biaya terjadi antara 1.200 hingga
1325. Baik, sesudah example 5, Anda coba baca match problem 5, match problem yang kelima, dan cobalah Anda selesaikan dengan cara yang sama. Ini juga diambil dari referensi yang sama dari buku Brief Calculus and Applied Approach edisi 8 karangan Ron Larson dan David Sipalku pada penerbit Cintech Learning tahun 2000. Berikutnya adalah topik kedua di mana kita membahas masalah nilai mutlak. Ingat, nilai mutlak atau bahasa Inggrisnya absolute value. Ini adalah cara. Kita buat beberapa rumus, ada 3 rumus sederhana, walaupun ada banyak rumus lain, tapi 3 ini saja kita cukupkan. Nilai mutlak X sama dengan A, kalau kita buka menjadi X sama dengan plus minus A. Kalau nilai mutlak X kurang dari A, maka dibuka menjadi min A hingga A. Kalau nilai mutlak X lebih dari A, maka dibukanya menjadi X kurang dari min A atau X lebih dari A. Contoh, kalau ada nilai mutlak 4X kurang 5 sama dengan 20, maka membukanya dengan rumus pertama ini, yaitu 4X kurang 5, jadikan 20 itu seperti plus minus. Plus minus 20 artinya 4X min 5, 20, atau 4X min 5 sama dengan negatif 20. Nah, bentuk persamaan pertama kita selesaikan. Persamaan pertama kita selesaikan 4X sama dengan 25 dan X sama dengan 25/4. Persamaan kedua kita selesaikan 4X sama dengan negatif 15, maka dibagilah dia menjadi min 15/4. Jadi ada 2 jawaban. Contoh 2, bagaimana kalau seperti ini? 3X kurang 8 kurang sama dengan 30. Kita gunakan rumus yang kedua ya. Rumus kedua ini jadi min A hingga A. Maka kalian menulis menjadi min 30 kurang dari 3X min 8 kurang dari 30. Selesaikan dengan contoh yang telah saya bahas tadi, di mana kita pertama menghilangkan 8 dan membagi 3. Yang ketiga, bagaimana ini Anda ubah menjadi X kurang dari minus A atau X lebih dari A. Yang A menjadi A itu 2, berarti min 5X tambah 7 kurang dari min 2 atau min 5X tambah 7 lebih dari 2. Kita punya 2 pertidaksamaan 1I dan 2I, tulis 1I, selesaikan sendiri, tulis 2I, selesaikan sendiri, maka jawaban 1I dan 2I kita gabung, maka solusinya adalah X kurang dari 1 atau X lebih dari 9/5. Nah, ini adalah match problem yang ke-6, dan ada di sini 4 soal untuk Anda coba kerjakan. Baik, kita lanjut kepada example 7. Nah, ini the estimated daily production. Jadi ya taksiran biaya produksi harian dari X, produksi X, berapa banyak produksinya ya dari penyulingan minyak, dinyatakan dalam X kurang 200.000 lebih kecil dari 25.000. Berapa nilai X yang diukur dalam barel? Ya, di mana X diukur dalam satuan barel. Tentukanlah level produksi terendah dan tertinggi. Nah, ini seperti tadi. Pertama tentu pakai rumus ini kita jadikan min A hingga A. Dengan A-nya 25.000 ya. Jadi min 25.000 hingga 25.000 dari X kurang 200.000. Kita hilangkan 200.000 dengan menambahkannya dengan 200.000, maka min 25 tambah 200.000 jadi 175.000. Ini habis, ini menjadi 25.000 tambah 200 apa ini ditambah ya, tambah 200.000. Jadi menjadi antara 175.000 barel hingga 225.000 barel ya. Itu adalah kisaran produksi. Kemudian lanjut, ini ada match problem 7 yang sesuai dengan contoh sebelumnya. Berikutnya adalah kita bahas model linear. Model linear adalah persamaan garis ya. Nah, persamaan garis itu kalau ini kita data misalnya ada X dan Y, ini adalah asbestos exposure, lalu persentase tikus percobaan yang menghirup ya kadar asbestos dari 50, maka berapa persen peluang dia untuk mengalami kanker ya, kanker paru-paru ya. Jadi kalau hirupannya asbestosesnya 50 kadarnya, maka persentase peluang untuk terkena virus, terkena kanker
atau tumor adalah 2%. Semakin banyak yang dia hirup, maka semakin tinggi tingkat terkena kankernya, persentase untuk terkena penyakit kanker. Dan pertanyaannya, carilah model regresi yang menghubungkan antara X dan Y. Oke, baik. Kita tahu kalau regresi itu kita katakan Y sama dengan A tambah BX. Dalam regresi kita mencari A-nya berapa, B-nya berapa. Mencari A dan B itu adalah mencari koefisien regresi, di mana rumus B dihitung dengan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N per sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dibagi N. N itu apa? Banyaknya data. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 9. 9 pasang data. Jadi N kita di sini 9 ya. Nah, bagaimana kita menentukan bagaimana kita menentukan sigma XY? Apa itu sigma XY? Artinya sigma jumlah XY, X kali Y. Jumlah dari hasil kali X dan Y. Nah, kita lihat, kita buat tabel Excel saja seperti ini. Kita tulis kembali X, nilainya, dan nilai Y dalam tabel. Kita tulis kolom ketiga XY. XY itu artinya 50 dikali 2, 100. 400 dikali 6, 2400. Dan seterusnya 3000 dikali 500, 150.000. Lalu semua ditambahkan. Ketika ini ditambahkan, inilah tabel XY. Inilah yang dinamakan sigma XY. Lalu sigma X kuadrat artinya apa? X ini 50 dipangkat 2, jadi 2.500. Kemudian kalau dia 500 dipangkat 2 menjadi 250.000. Nah, sigma X kuadrat dijumlahkan. Hasilnya ini. Ini menyatakan kolom sigma X kuadrat. Oh, iya. Sekarang karena N datanya ada 9 pasang, kita tinggal memasukkan sigma XY-nya ke sini. Ya, sigma XY tadi berapa? Sigma XY-nya dimasukin saja dan seterusnya. Nanti tinggal dihitung dan dibagi. Tapi kalau pakai Excel cara mudah, pembilangnya itu kan sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi N. Nah, kita tulis pembilang seperti ini. Hasil pembilangnya ini, penyebutnya bagian bawah ini, kita hitung sendiri saja. Hasilnya ini, nilai B-nya adalah pembilang bagi penyebut alias 122.611 dibagi ini, hasilnya 0,01772. Kita bulatkan saja menjadi 0,018 ya. Kemudian bagaimana kita mencari nilai A? Nilai A itu adalah Y bar, rata-rata Y dikurang B kali X bar, rata-rata X. Nah, apa itu Y bar? Y bar itu rata-rata Y. Jadi karena Y-nya tadi jumlah semua Y-nya ini tadi sigma Y 206 ya. Sama dengan 206, maka 206 dibagi 9 ya. 206 bagi 9 adalah 22,88. X bar yaitu X rata-rata tentu jumlah dari X 11.350 dibagi 9, jawaban kita 100.261,11. Lalu kita sudah peroleh, masukkan ke rumus ini untuk mendapatkan B, untuk mendapatkan A, kita peroleh nilai A 0,54 dan nilai B 0,018. Nah, lalu masukkan nilai AB ke dalam persamaan regresi ini, di mana A-nya diganti dengan 0,54, dan B 0,018. Jadi persamaan regresinya seperti ini. Andai sekarang Anda diminta untuk menghitung berapa persen kadar kanker yang terimbas pada tikus percobaan itu jika dia terhirup sebanyak 1.500 apa itu fiber per mililiter ya, serat ya. Nah, maka kita tinggal memasukkan saja. Kita masukin saja X 1.500 ke dalam persamaan yang telah kita peroleh ini. Masukin 1.500 ke X. Ini. Jadi kita hitung, kita akan peroleh kadarnya akan sekitar 27,54%. Nah, match problem yang kedua adalah tugas Anda untuk itu. Silakan lakukan dengan cara sebelumnya. Match problem yang ke-8 ya. Oke, mari kita lanjutkan dengan model kuadrat. Model kuadrat Anda dapat lihat di video ya. Saya sudah menjelaskan mana vertex dan lain-lain, bagaimana Anda melengkapkan kuadrat dan lain-lain. Silakan dipelajari pada video yang sebelumnya. Nah, bagaimana kita mendapatkan vertex? Dan ini match problem yang 9, silakan Anda kerjakan A dan B dengan mengacu kepada
video melengkapkan kuadrat atau completing square seperti yang telah saya saji sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah matematik variasi. Nah, ini yang penutup. Pada matematik variasi, jika dikatakan Y berbanding lurus terhadap X, maka ditulis Y sama dengan KX. Cari K-nya berapa. Kalau berbanding terbalik, Y berbanding terhadap X, maka ditulis Y sama dengan K dibagi X. Cari K-nya. Kalau dia katakan Y berbanding lurus terhadap X dan berbanding terbalik terhadap T kuadrat, maka ditulis Y sama dengan KX per T kuadrat. Kata-kata berbanding terbalik, maka dia variabel itu diletakkan di penyebut. Kata-kata bagian berbanding lurus, maka variabel yang berbanding lurus itu diletakkan di bagian pembilang. Makanya T kuadrat diletakkan di penyebut karena dia berbanding Y berbanding terbalik terhadap K kuadrat. Kalian tinggal mencari K-nya berapa. Ada contoh yang akan saya terangkan di sini. Ini contoh penutup. Jika A berbanding lurus terhadap R kuadrat dan nilai A sama dengan 9pi saat R sama dengan 3. Cari persamaannya. Oke. Kita katakan A berbanding lurus, berarti A sama dengan K. Sama ya, dasarnya kan Y sama dengan KX, tetapi yang menjadi Y adalah A, yang menjadi K adalah R. Jadi A sama dengan KR. Apakah KR saja? Tidak. Karena berbanding lurus terhadap R kuadrat, berarti KR kuadrat. Nah, kita kasih kotak ya. Lalu kita masukkan pengetahuan kita yang mengatakan bahwa kalau R-nya 3, maka nilai A-nya adalah 9pi. Maka ini kan masukin 9pi sama dengan K dikali 3 kuadrat, alias 9K ya. 3 kuadrat ya. 9pi. Kita boleh mencoret 9, maka K nilainya setara dengan pi. Jadi persamaan yang menghubungkan antara A dan R, yang mula-mulanya kita katakan KR kuadrat, kita tinggal tulis jadi A sama dengan pi R kuadrat. Ini seperti luas lingkaran saja. Nah, pertanyaannya berapa berikutnya nilai A saat R10? Kalau R10, tentu nilai A-nya sama dengan pi dikali 10 kuadrat alias 100 pi. Nah, demikian. Berikut Anda diberi soal contoh Y berbanding terbalik terhadap X. Berarti kalimatnya secara matematik Y sama dengan K per X. Tapi dikatakan ketika X-nya sama dengan 25, nilai Y-nya adalah 3. Jadi ganti ini dengan 3, K tetap K, X diganti 25, maka nilai K sama dengan hubungan antara penyebut dengan angka di sini dikali 3 kali 25, yaitu 75. Jadi K-nya 75, maka persamaan yang menghubungkan antara Y dan X, yang mulanya Y sama dengan K per X, menjadi Y sama dengan 75 per X. Pertanyaan berikutnya adalah sangat mudah, sebab berapa nilai Y saat X-nya 15? Nah, ini tinggal diganti X-nya 15, maka Y-nya akan menjadi 75 per 15 alias 5 ya, kalau tidak salah. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, dikatakan dalam soal bahwa Z berbanding, Z itu berbanding lurus terhadap X dan berbanding terbalik terhadap kuadrat Y. Jadi kalimatnya Z sama dengan K berbanding lurus di pembilang ya, terhadap X. KX berbanding terbalik terhadap Y kuadrat, berarti per Y kuadrat. Kemudian dari sini untuk mencari K dikatakan apa? Ketika X-nya 42, Y-nya 9. Kemudian, ini bukan P, ini adalah apa ya? Mungkin saya coba asal saja ya. Kalau oke lah, 28/3 ya. Ini nilai daripada Z. Jadi Z itu kalian tinggal ganti harganya dengan 28/3. Maka jadilah dia ini 28/3 sama dengan K dikali X 42 per Y kuadrat, berarti iya, Y-nya 9 kuadrat. Nah, kita peroleh 28/3 sama dengan 42/81 kali K.
Jadi di sini K sama dengan 28/3 dibagi 42/81, K sama dengan ini, dikali 81/42. Nah, ini nilai K. Ya. Nilai K-nya seperti itu, lalu masukkan ke sini. Seperti sebelumnya, itu caranya untuk mendapatkan nilai-nilai yang lainnya. Ini adalah angka yang tidak begitu nyaman, 28/3. 392. Jadi K-nya 392/81. Artinya apa? Persamaan yang menghubungkan antara mereka, yaitu Z dengan X dan Y kuadrat, bisa ditulis jadi Z sama dengan K-nya berapa? 392/81 X per Y kuadrat. Ini adalah saya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.